Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku, dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama channel ini, channel yang akan terus menginformasikan kepada sahabat semua di luar sana yang ingin mengetahui bagaimana situasi dan kondisi terkini dari Sentral Kuta Mandalika, baik yang berada di kawasan zona barat hingga ke kawasan zona timur. Apa kabar sahabat semua? Semoga jumpa kita pada hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tidak kurang sesuatu apapun. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan dan dilimpahkan rezeki untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Tepat jam 5 waktu Indonesia bagian tengah pada sore hari ini yang bertepatan dengan tanggal 7 Maret 2023 atau hari kelima di bulan suci Ramadan. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke, baik sahabat semua di luar sana dimanapun Anda berada, sambil kita berjalan santai atau ngabuburit pada sore hari ini, kita akan coba untuk melihat bagaimana situasi dan kondisi terkini areal dari Sentral Kuta Mandalika yang berada di kawasan zona barat. Tepat sekali kita berada di jalan provinsi yang di sebelah sisi kiri dan kanan jalan provinsi ini terus dipenuhi oleh para pedagang kaki lima yang beraktivitas pada sore hari ini ya, untuk menjual makanan sebagai salah satu persiapan nanti untuk berbuka puasa. Tentunya bukan hanya warga lokal yang ikut serta dalam memburu dari makanan khas Lombok yang ada atau yang dijual di kawasan Sentral Kuta Mandalika, namun wisatawan mancanegara juga ikut serta dalam membeli makanan khas Lombok yang memang sudah tersedia atau yang dijual di area trotoar dari jalan provinsi baik kiri maupun kanan ini. Oke, Sentral Kuta Mandalika setiap harinya selalu dikunjungi oleh wisatawan mancanegara yang mungkin setelah dari Bali ya, mereka kembali ke Lombok untuk menikmati bagaimana suasana dan nuansa alam yang ada di kawasan Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Bukan hanya di Sentral Kuta Mandalika saja, namun ada beberapa destinasi wisata yang dikunjungi di kawasan Pulau Lombok ya, yang memang sangat tersedia banyak sekali, baik itu dari air terjun, nuansa alam, pantai, dan keindahan alam lainnya yang bisa dikunjungi di kawasan Pulau Lombok. Bukan hanya di pantai Kuta Mandalika saja, namun di Lombok Timur, di Lombok Barat, bahkan di Kota Mataram juga masih banyak sekali pantai-pantai yang sangat eksotis yang bisa dikunjungi di Pulau Lombok. Dan sejauh ini banyak sekali dari wisatawan mancanegara yang terus berdatangan untuk menikmati langsung bagaimana suasana Lombok dan sekitarnya, dan bagaimana keindahan dari pantai Kuta Mandalika ini juga sangat fenomenal dan sangat terkenal sekali untuk saat ini. Berkat adanya sirkuit Mandalika, nama Kuta Mandalika semakin mendunia ya. Terkenalnya Kuta Mandalika itu semua merupakan berkat adanya pembangunan sirkuit Mandalika yang memang tidak jauh dari kawasan sentral Mandalika ini. Namun ada banyak yang mengkritik akses jalan yang akan menuju ke pantai Kuta Mandalika ataupun yang akan menuju ke sirkuit Mandalika sendiri. Jalan yang kita lihat ini, yang di depan kita ini merupakan jalan provinsi yang sangat sempit ya terlihat. Memang betul ini jalan yang sangat sempit sekali, bahkan tidak punya area trotoar. Akses jalan ini merupakan tanggung jawab dari Pemprov Nusa Tenggara Barat atau pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang akan memperbaikinya nanti ya. Seiring dengan terkenalnya sirkuit Mandalika dan pantai Kuta Mandalika, semoga saja jalan atau akses yang akan menuju ke pantai Kuta Mandalika ini akan segera diperbaiki demi kenyamanan dan demi keamanan bersama. Tidak seperti jalan provinsi, jalan yang telah dibangun beberapa waktu yang lalu
ya yang begitu sangat luar biasa indah cantik dengan tanaman pohon dan bunga-bunga serta tanaman rumputnya di area paving block maupun di median jalannya. Semoga saja dari akses yang akan menuju ke kawasan Pantai Kuta Mandalika hingga ke sirkuit Mandalika ini nanti akan dibangun sama seperti jalan provinsi yang berada di area depan sirkuit Mandalika. Kita doakan saja semoga jalan ini nanti akan diperbaiki secepatnya ya, karena mengingat anggaran untuk setiap tahunnya mudah-mudahan bisa disisihkan untuk atau bisa dialokasikan untuk memperbaiki jalan ini. Jalan ini sangat ramai, bahkan banyak sekali para wisatawan mancanegara atau turis-turis yang berjalan kaki ya dari tempat dia menginap sampai ke areal Pantai Kuta Mandalika. Kita bisa melihat dari video visual ini tadi bagaimana mereka para turis-turis ini berjalan di pinggir jalan dari jalan provinsi ini, dan kalau seandainya ada area paving blocknya mungkin mereka akan sangat nyaman sekali untuk berjalan kaki hingga ke areal pantainya. Kita doakan saja teman-teman semua semoga akses yang akan menuju ke Pantai Kuta Mandalika bahkan hingga ke sirkuit Mandalika ini nanti semuanya akan diperbaiki sebaik-baik mungkin untuk menambah minat atau daya tarik para wisatawan mancanegara untuk terus berdatangan di kawasan Kuta Mandalika. Oke, baik sahabat semua, saya ucapkan selamat datang kepada sahabat semua atau teman-teman semua di luar sana dimanapun Anda berada yang baru menemukan channel Ramdan Pertama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi. Tentunya channel ini akan terus mengupdate video-video terbaru seputar kawasan Mandalika baik di zona barat hingga ke kawasan zona timur. Oke, baik sahabat semua, selanjutnya kita akan coba untuk menelusuri dari jalan provinsi hingga ke area depan sirkuit Mandalika dan dilanjutkan lagi nanti sampai ke area gerbang timur sirkuit Mandalika. Kita akan coba bersama-sama untuk melihat bagaimana capaian-capaian terbaru dari progres pengerjaan infrastruktur yang ada di kawasan zona timur, tepatnya di area sisi selatan dari bundaran Welcome to Mandalika yang sampai sejauh ini masih terus dilakukan pengerjaan untuk penuntasan tentunya bagian dari infrastruktur, yaitu pemasangan bagian dari gapura atau ikon baru yang ada di area sisi selatan bundaran gerbang timur sirkuit Mandalika. Dan tepat sekali kita berada di area jalan provinsi, yang jalan provinsi ini sudah 100% diselesaikan oleh pihak kontraktor ya. Tapi masih banyak sekali kekurangan untuk jalan provinsi ini, yaitu tidak adanya PJU yang dipasangkan di bagian area median jalan. Oke, kalau kita bandingkan jalan provinsi yang ada di area zona barat dengan jalan provinsi di zona timur sangat jauh berbeda ya, dimana jalan provinsi yang ada di area zona barat ini untuk median jalannya tidak ada lampu PJU, yang kalau di malam hari ini pasti akan gelap gulita. Dan kalau di zona timur lengkap ya, baik itu lampu-lampu hias yang ada di area paving block maupun di median jalan, PJU-nya juga sudah menyala semua, sudah ready. Dan semoga saja untuk area jalan provinsi yang ada di zona barat ini nanti akan dipasangkan untuk PJU di bagian median jalan, karena mengingat jalan ini juga sangat penting ya, di malam hari juga banyak sekali yang berlalu lintas untuk pengendara baik itu motor maupun mobil, supaya bisa lebih terang lagi untuk jalan provinsi yang ada di kawasan zona barat ini. Oh ya, kita senggol sedikit terkait dengan pengendara yang sering tidak memakai helm di jalan provinsi ya. Banyak sekali yang komentar di teman-teman di luar sana di kolom komentar terkait dengan tidak memakai helm ya saat mengendara di jalan provinsi. Memang ini semua merupakan kebiasaan ya, karena tidak ada polisi dan tidak ada penjagaan di sepanjang jalan provinsi mulai dari area Kuta sampai ke area bundaran Welcome to Mandalika. Ya sudah kebiasaan ya kalau orang-orang sini itu kalau berpergian dekat tidak memakai helm ya, termasuk saya juga tidak memakai helm saat ini.
Oke baik sahabat semua, beginilah situasi dan kondisi di areal jalan provinsi mulai dari area Bundaran Triputri Kuta Mandalika hingga ke area depan sirkuit Mandalika. Tidak begitu ramai ya untuk sepanjang jalan provinsi. Teman-teman kita yang mengendara baik motor maupun mobil, tidak seperti acara WSBK maupun MotoGP yang seperti kemarin ramai sekali untuk jalan provinsi ini. Namun kalau sudah selesai acara ya biasa-biasa saja, ini semua seperti kota mati ya untuk jalan provinsi sampai ke arah depan sirkuit Mandalika. Tidak begitu ramai, tidak seperti jalan provinsi yang ada di sentral Kuta Mandalika tadi. Oke baik sahabat semua, kita akan coba untuk mereview atau melihat progres terbaru dari pemasangan ikon baru atau gapura sebagai salah satu pintu masuk di kawasan KIK Mandalika yang ada di kawasan zona timur ini. Bagaimana progres terbarunya? Mari kita simak video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi. Oh iya, saya ucapkan terima kasih kepada sahabat semua yang sudah mendukung serta mengklik video Ramadan pertama selama ini. Terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan sahabat semua. Amin ya robbal alamin. Dan selanjutnya kita akan coba untuk melihat bagaimana progres terbaru dari pemasangan ikon baru atau gapura yang ada di area sisi selatan Bundaran Welcome to Mandalika. Pembangunan di kawasan KIK Mandalika di zona timur ini termasuk di pintu masuk kawasan KIK ya, yang saat ini sangat didesain khusus dan istimewa sekali, mengingat pintu masuk di kawasan zona timur ini memang sangat diprioritaskan oleh pemerintah atau pihak kontraktor. Karena sangat banyak sekali yang akan masuk melalui kawasan KIK zona timur mulai jalur bypass ya hingga ke kawasan KIK ini. Kita bisa melihat ya, pintu masuk ini sangat didesain khusus dan sangat istimewa yang sampai saat ini masih belum terselesaikan. Semoga saja di acara MotoGP nanti ini semua akan diselesaikan ya, supaya lebih terlihat lebih cantik lagi untuk pintu masuk atau gapura yang ada di pintu masuk gerbang timur sirkuit Mandalika. Oke, pembuatan untuk ikon baru yang ada di pintu masuk gerbang timur sirkuit Mandalika ini bukan hanya di area sisi kiri saja ya tempatnya dibangun seperti ini, namun di area sisi barat ini juga sedang dipasangkan hal yang sama seperti yang terlihat di video visual ini. Bukan hanya di pintu masuk hanya sebelah saja ya, namun di bagian pintu keluarnya juga nanti akan dipasangkan gapura yang sama supaya sama pintu masuk dengan pintu keluarnya ya, seperti itu teman-teman.
Oke baik sahabat semua, inilah perjalanan kita untuk hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kalimat dalam narasi video ini. Saya Ramdan pertama pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.